From 1945 until 1991, the Eastern Bloc, dominated by the Soviet Union, and the West, headed by the United States, are at daggers drawn. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, dunia mengalami perubahan besar dalam bidang politik dan ekonomi. Banyak negara di Asia dan Afrika mulai memperjuangkan kemerdekaannya, termasuk Indonesia. Semangat ini muncul karena adanya Piagam Atlantik dan Piagam PBB yang menegakkan setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun, berakhirnya perang juga melahirkan dua kekuatan besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya memiliki ideologi yang berbeda, Amerika Serikat dengan liberalismenya dan Uni Soviet dengan komunismenya. Persaingan keduanya melahirkan masa yang disebut juga Perang Dingin, yaitu perebutan pengaruh tanpa perang langsung. Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan untuk membantu negara Eropa bagian barat, sementara Uni Soviet membalas dengan Molotov Plan bagi negara-negara Eropa bagian timur. Indonesia di tengah konstelasi Perang Dingin. Perhatikan peta politik dunia pada tahun 1953 berikut ini. Kalian dapat melihat bahwa ternyata tidak semua negara pada saat itu memihak pada salah satu blok. Misalnya saja Indonesia, India, dan Mesir. Dalam peta ini, kalian juga dapat melihat bahwa pada saat itu beberapa negara di Asia dan Afrika ternyata masih menjadi jajahan atau koloni negara. Bagi Indonesia, Perang Dingin membawa pengaruh penting. Setelah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan komunis pada tahun 1948, Amerika Serikat mulai mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka bahkan menghentikan bantuan ekonomi kepada Belanda agar mau berundingan secara damai dengan Indonesia. Di tengah ketegangan dua blok besar dunia, Indonesia memilih untuk bersikap netral dan tidak memihak. Sikap netral itu menjadi dasar lahirnya gerakan non-blok yang memperjuangkan perdamaian dan kemandirian bangsa-bangsa. Situasi dunia saat itu juga mendorong terselenggaranya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Sebanyak 29 negara Asia dan Afrika berkumpul untuk memperkuat kerjasama serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Dari konferensi itu lahirlah semangat Bandung, semangat solidaritas, kemerdekaan, dan anti-kolonialisme yang kemudian menginspirasi berdirinya gerakan non-blok tahun 1961 dengan Indonesia sebagai salah satu. Dasar Sila Bandung. Semangat KAA terangkum dalam sebuah deklarasi penting yang dikenal sebagai Dasar Sila Bandung. Deklarasi ini menjadi panduan bagi negara-negara Asia dan Afrika dalam menjalin hubungan internasional yang berdasarkan pada prinsip-prinsip seperti menghormati hak asasi manusia, kedaulatan negara, dan tidak campur tangan urusan negara lain. Dasar Sila Bandung menjadi fondasi bagi terciptanya tatanan dunia yang lebih adil dan damai. Pada masa Perang Dingin, Indonesia secara resmi menganut politik luar negeri bebas dan aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Namun, dalam praktiknya, pada masa menjelang pengakuan kedaulatan sekitar 1948 sampai 1949, Indonesia mulai condong ke blok barat secara diplomatik, karena Amerika Serikat membantu perjuangan kemerdekaan dengan menekan Belanda. Namun, Indonesia tidak benar-benar berpihak, lebih mencari bantuan yang menguntungkan tanpa masuk ke aliansi militer manapun. Indonesia sempat condong ke blok timur pada masa Presiden Soekarno dengan menjalin hubungan erat bersama Uni Soviet dan Tiongkok.
lalu beralih pada blok barat pada masa Presiden Soeharto melalui kerjasama dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Sikap ini menunjukkan bahwa meskipun mengaku netral, Indonesia tetap menyesuaikan arah politiknya untuk mencari keuntungan ekonomi, dukungan politik, dan memperkuat posisi bangsa di dunia internasional.